Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Yudi Elektronik. Tadi sebenarnya sudah ada pembuatan video ini, tapi karena hari hujan jadi agak berisik. Makanya ini membuat video lagi setelah hujan itu reda. Ini video untuk menjawab pertanyaan saudara kita di kolom komentar yang bertanya, apakah bagus suaranya menggunakan satu kabel induk untuk inap 4 lantai. Nah, sengaja di sini saya tidak menjawab di kolom komentar, tapi menjawab melalui video ini supaya teman-teman yang lain pada mengerti juga apa yang saya buat di video ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pemasangan seperti itu. Biasanya jika seperti itu, biasanya seperti ini. Lantai 1, lantai 2, 3, dan 4 menjadi dalam satu kabel seperti ini. Nah, seperti ini, seperti yang saya tahu. Memang ada keuntungan dari jenis pemasangannya seperti ini. Yang pertama, tidak banyak makan kabel, yaitu hanya menggunakan satu kabel jalur induk. Nah, dari sini sudah pasti akan mengirit biaya. Dan yang kedua, tidak menggunakan banyaknya volume. Dan misalkan rusak, itu cuma satu channel aja yang rusak, yang lain masih tetap berfungsi atau tidak dipergunakan. Dan yang keempat, di sini bagian pemasangnya tidak begitu rumit pemasangannya, hanya menggunakan satu kabel jalur induk sudah cukup. Namun ini tapi menurut pendapat saya. Namun di balik semua ini ada juga kekurangannya. Yang pertama, tidak banyaknya makan kabel induk. Nah, di situ sudah pasti ada kekurangannya juga. Kenapa? Setiap kabel itu memiliki arus yang berbeda-beda. Jadi, misalkan kita cuma menggunakan satu kabel, apabila ada salah satu speaker yang konslet ataupun ada yang bermasalah, maka di situ akan mempengaruhi ke semua lantai karena menyatunya dalam satu kabel tadi. Apalagi jenis pasangnya jenis pasang paralel. Nah, memang dari jenis pemasang itu bermacam-macam, tergantung kita mensiasatinya. Untuk suara itu tidak berpengaruh selama itu kita masih bisa mengatasinya, entah itu amplinya dibesarkan, entah jenis bagaimana pemasangan speakernya, itu bisa diatasi. Namun kembali lagi, dan tidak menggunakan banyak volume. Nah, apabila kita hanya menggunakan satu volume itu tadi, apabila gagal, maka akan gagal juga ke 4 lantai. Misal kita di bangunan kita itu suaranya sudah cocok, amplinya pun sudah cocok. Nah, ternyata yang membuat tidak cocok itu volume yang kita putar tadi, entah itu terlalu nyaring, entah itu terlalu keras. Nah, jadi apabila satu volume yang kita putar itu tidak cocok, maka akan gagallah ke 4 lantai tadi. Nah, bisa dengan menunggu bulan kedepannya lagi, yaitu harus memutar atau mengecilkan. Nah, tapi dengan berbedanya volume, misalkan lantai 2 itu kita putar volume dalam jarum
dalam arah jarum jam itu sekitar jam 2. Nah, biasanya dalam satu channel itu kita selalu membedakan volume, entah besar, entah kecil. Nah, dengan begitu harapan kita tidak cuma mengandalkan suara saja di situ. Dengan memutarnya volume tadi, siapa tahu dengan harapan volume inilah yang akan membantu tadi. Dan bila kita melihat di channel Thailand, di situ begitu banyak ampli yang mereka pergunakan. Di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak hanya mengandalkan suara editan saja. Dengan kekuatan ampli itulah mereka bisa mempergunakan juga. Dengan berbagai ampli itu juga mereka bisa berharap juga. Nah, disitulah mengapa perjalanan kita lebih lambat dari perjalanan mereka. Padahal mereka itu lebih berpengalaman dari kita tentang budidaya walet. Namun begitu banyak ampli yang mereka pergunakan, begitu banyak kabel yang mereka pakai. Nah, disitulah kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak hanya menggunakan suara saja, banyak hal-hal lain yang harus kita persiapkan. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.